Selamat siang para rohaniwan yang saya hormati, para bapak, ibu, serta tocin sekalian yang terkasih. Terimalah salam seiman hanya dalam kebajikan, Huang Tien berkenan, Wai Tetong Tien. Sancai. Pertama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Tien atas perkenannya jualah, kasih rahmatnya jualah. Kita diperkenankan berkumpul di Litang Suci ini untuk melaksanakan ibadah. Semoga kiranya apa yang kita laksanakan berkenan kepada Tien, kepada junjungan kita Nabi Kungce, Suri Tala dan para sinbeng maupun yang di bawah maupun di atas. Senantiasa dirahmati buat kita sekalian. Sancai. Para bapak, ibu dan tocin sekalian terkasih, apa kabarnya hari ini? Nah, biasa, Sietian Sean Sancai. Semoga berkah sehat selalu, rezekinya cukup karena ini tanggal muda. Hari ini saya akan berbicara sedikit tentang janji. Ada yang punya janji nggak? Nggak ada yang punya janji ya. Dulu mungkin dijanjiin ya sama itu suami-suaminya. Ntar kalau kita udah nikah, saya belikan kamu pesawat yang bisa berlayar di air, bukan di air. Ya itulah janji. Ini luar biasa hari ini. Full book hari ini ya. Full book apa full apa itu? Kursinya cukup penuh. Sietian Sen Sancai. Iya benar. Begitulah seharusnya kita ya. Tocin sekalian, tiap minggu kita berjanji kehadirat Tien, juga kepada Nabi Kongcu tentunya. Pada saat kita berdoa, jauhkanlah hati kita dari keluh gerutu kepada Tien, maupun sesal penyalahan kepada sama. Karena kami yakin Tien senantiasa penilik. Penilik artinya melihat, memperhatikan kita dengan sifatnya yang heng. Dia maha menembusi, maha tahu. Dan kita berjanji juga kita melaksanakan ajaran Nabi Kongcu. Tadi kan gitu lagunya. Dikuatkan iman untuk melaksanakan jalan suci dalam bimbingan Nabi Kongcu. Luar biasa. Tocin hari ini mungkin saya akan bercerita tentang seorang murid Nabi. Tadi yang sudah dibacakan tentang Kong Yatiang. Pernah dengar Kong Yatiang? Baru hari ini. Udah di kitab ada. Baru hari ini. Kong Yatiang itu salah seorang murid Nabi. Kalau kita kilas ke belakang, kita pernah belajar sejarah, kita tahu Nabi Kongcu mempunyai murid kurang lebih 3.000. 12 yang bijaksana, termasuk itu ya, Culo, Cukong, Jamkyu, Jampigu, terus siapa lagi, Cuhe, ya ada 12 orang. Dan 4 yang berserta Nabi. Siapa kira-kira? Cusu, Ganyang, siapa lagi? Bingcu, sama Singcu. Itu Supwe, 4 yang beserta Nabi. Karena beserta Nabi, seharusnya kita punya kimsinnya. Cuman kemarin saya sempat bicara sama Wonseli, nggak ada kimsinnya. Sampai sekarang belum pernah punya. Satu yang luar biasa saya pernah baca di kitab Tao, bahwa salah satu seorang murid Nabi yang bernama Ganhui atau Yenhui itu sangat dihormati di agama Taoisme. Itulah karena kebijaksanaan sangat luar biasa. Kembali Tocin, saya akan berbicara tentang Kong Yatiang. Kong Yatiang ini salah seorang murid Nabi. Dia adalah seorang yang sederhana,
dan hidupnya juga bisa dibilang tidak berkecukupan, tapi dia mempunyai semangat belajar. Satu hal lagi, Kong Yatiang ini mempunyai kelebihan. Tahu kelebihan Kong Yatiang? Nggak tahu, saya baru hari ini mau dikasih tahu. Kelebihan Kong Yatiang adalah dia mengerti tentang bahasa hewan, terutama burung-burung. Setiap kali habis belajar, Kong Yatiang itu selalu bersandar di bawah pohon yang rindang. Dia selalu mendengarkan tentang burung-burung kepodang yang sedang bernyanyi. Dia mendengarkan juga burung-burung gereja yang kadang-kadang membicarakan tentang ketidakbaikan orang lain. Ataupun kadang-kadang dia mendengar ketika cicak berbicara di mana tempat banyak makanan berada. Itulah kerjaan Kong Yatiang. Setiap kali selesai habis belajar. Suatu hari Kong Yatiang ini mau makan. Akhirnya dia berusaha pulang ke rumah dan memasak nasi. Tetapi ketika dia membuka tempayan, tidak ada sebutir beras pun untuk dimasak. Akhirnya ada seekor burung nuri di pohon dekat jendela. Dia berteriak, Kong Yatiang, di balik gunung ada domba gemuk. Kamu makan dagingnya, saya makan ususnya. Karena seekor burung, ya Kong Yatiang nggak menghiraukan, sudahlah biar aja gitu. Akhirnya burung murai itu berteriak lagi, Kong Yatiang, di balik gunung ada domba gemuk. Kamu makan dagingnya, saya makan ususnya. Akhirnya daripada dia berpikir, saya juga masak nggak ada apa-apa, dia berangkatlah dengan burung nuri itu. Burung nuri jalan di depan sebagai penunjuk jalannya. Ternyata pas sampai di balik gunung itu memang benar ada. Ada seekor domba gemuk yang sedang terluka dan hampir mati. Akhirnya dibawa ke rumah lah sama Kong Yatiang, dipotong, disembelih. Kemudian dia hari itu makan makanan yang sangat lezat dari daging domba. Sementara dia berpikir, yang namanya usus kadang-kadang geli nggak? Geli, saya jadi kadang-kadang geli. Tapi kalau udah di sate enak. Itu usus itu. Seperti itu. Akhirnya usus itu dibuang di sungai. Kong Yatiang asik makan aja ya. Burung murai itu datang, dia berteriak, kamu makan dagingnya, saya makan ususnya. Janji Kong Yatiang kan tadi ususnya buat burung murai. Ternyata dibuang di sungai. Dia berlari ke sungai, ternyata ususnya sudah tidak ada. Marah nggak kira-kira burung murai itu? Marah. Tapi marahnya burung murai nggak kayak kita. Kadang-kadang marahnya burung murai kita dicaci maki. Tapi marahnya burung murai dia pergi saja. Sudahlah. Akhirnya tiba musim salju, musim dingin tiba. Dalam keadaan sulit, mau makan juga susah. Datang lagi burung murai itu. Dia berteriak yang sama. Kong Yatiang, di balik gunung itu ada domba gemuk. Kamu makan dagingnya, saya makan ususnya. Pergilah mereka berdua ke balik gunung. Apa yang dilihat? Ternyata yang dilihat ada seorang yang sedang kedinginan, itu hampir mati. Ketika didekati, orang itu mati. Kong Yatiang tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dia mau menengok ke burung itu kan. Burung murai itu ternyata sudah pergi. Akhirnya Kong Yatiang balik, ditinggalilah mayat itu. Pagi melihat itu, sore hari ada pegawai pemerintah kabupaten menangkapnya dengan dalih dia telah membunuh orang itu.
sudah dijelaskan kepada kepala kabupaten itu bahwa dia tidak membunuh. Dia hanya mendengarkan suara murai, memberitahukan bahwa di sana ada domba gemuk. Marah luar biasa kepala kabupaten. Kira-kira marah nggak? Marah. Mana ada orang mengerti bahasa burung, ya nggak? Kan gitu. Akhirnya dipenjara. Dipenjaralah Kong Yat-yang itu. Tempat penjara Cina itu dulu, kalau saya nonton di film-film Cina itu, tempatnya gelap, hanya ada jendela kecil, ada jeruji besi, dan jauh gitu. Tempatnya pun agak gelap. Setiap harinya dia duduk termenung. Kesenangannya hanya satu hari itu mendengarkan burung-burung gereja bernyanyi, berceleteh. Cuman itu yang bisa membahagiakan hatinya. Suatu ketika ada seekor burung gereja itu berisik bunyi. Dia bilang apa? Di pintu gerbang timur ada sapi menarik gerobak, apa namanya itu kalau gabah ya, kalau yang namanya beras belum jadi apa itu? Nah ya itu padi, itu tumpah. Katanya tumpahnya itu seluas ladang. Akhirnya Kong Yat-yang berpikir, mungkin ini dapat menolongnya. Maka disampaikanlah hal itu kepada penjaganya, untuk disampaikan kepada kepala kabupaten itu. Yang nggak percaya juga kepala kabupaten itu, mana ya ada orang bisa mengerti bahasa burung, kan begitu ya? Nggak ada sampai sekarang. Gitu. Akhirnya kepala kabupaten itu tetap penasaran, dikirimilah orang sana. Apa yang dilihat coba? Ternyata benar. Ada yang namanya menarik sapi menarik gabah itu tumpah segitu banyak di seladang. Dan burung-burung itu makan di situ begitu lahap. Disampaikanlah kepada kepala kabupaten itu, dan akhirnya Kong Yat-yang dibebaskan. Itu tadi, makanya tadi ayat tadi kan gitu ya, mengatakan bahwa kalau Nabi bersabda bahwa Kong Yat-yang ini melakukan kesalahan, tapi bukan karena kesalahan dia gitu. Karena apa coba? Kalau kita lihat dari sini, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah janji, ya kan? Dia berjanji sama burung gitu. Harusnya memberikan ususnya gitu. Nah, ususnya dibuang. Itu yang pertama adalah janji. Makanya jangan janji. Kadang-kadang kalau janji-janji bikin hatiku keki kalau kata situ. Jangan janji dan jangan datang lagi, kan gitu kan. Itulah janji gitu. Dengan janji itu ternyata membahayakan dirinya. Banyak akhirnya cerita ini sampai ke daerah Cina. Luar biasa kemampuan Kong Yat-yang itu mengerti bahasa burung. Pertama adalah ikrar, nggak menepati janji, ingkar dari janjinya. Itu menyebabkan Kong Yat-yang itu kesulitan. Kita pun begitu. Apabila kita sudah berjanji, harusnya ditepati janji itu. Jangankan terhadap sesama manusia. Ternyata terhadap seekor burung pun, sama makhluk hidup itu, janji itu harus ditepati. Itulah. Akhirnya Kong Yat-yang sadar akan hal itu. Memang Kong Yat-yang ini dari mudanya adalah seorang yang arif bijaksana. Tapi pada waktu itu dia kesulitan. Akhirnya hal ini membuat Kong Yat-yang sadar. Menjadi orang yang lebih banyak belajar lagi. Menggali pelajaran-pelajaran yang dibimbingkan dia kepada Nabi Kongcu. Nabi Kongcu memang tahu
Kong Yatang ini orang yang cerdas pandai. Akhirnya bolehlah dia diangkat menjadi menantunya. Maka dikatakan boleh ia diangkat menantu karena walaupun dia di penjara bukan karena kesalahannya gitu. Ini yang jadi kita tahu sekarang nih. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa Kong Yatang ini adalah salah seorang murid Nabi dari 72 murid yang berhasil dan dipilih menjadi menantu Nabi. Istrinya bernama anak Nabi itu Wuji atau Kong Wuji. Ini yang pertama kita perhatikan. Yang kedua adalah janji. Banyak orang ingkar dari janji. Kita lihat zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini sangat mengerikan. Coba kita lihat. Terjadi pembunuhan. Kadang-kadang anak membunuh orang tuanya. Kadang-kadang pacar membunuh pacarnya kan gitu. Ada ya yang setelah hamil ditinggal karena ditagih janjinya. Dulu janji-janji manis, setelah kejadian ditinggalkan gitu. Kesal, gorok langsung. Seperti itu, janji-janji itu. Dan kalau kita perhatikan, kita sering nonton televisi. Banyak orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan atau jabatan. Bahkan dia disumpah ya, di bawah kitab sucinya. Benar nggak gitu? Menyebut nama Tuhan. Luar biasa ya. Menyebut nama Tuhan. Kalau saya ngelihat lagi orang mau mendapatkan kedudukan di pemerintahan kan digituin tuh. Ditaruh di atasnya, ditaruh ini. Tapi banyak ingkar. Hilaf. Dengan kedudukan yang tinggi, dengan tidak bisa membawa kepribadian yang baik. Kalau kita bilang sing watak sejati yang ada di dalam diri kita, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, itu tidak dikemas dengan baik. Hanya melihat dari luar ini luar biasa, harta, kedudukan, kadang-kadang wanita juga, sehingga menghilangkan jalur kebenaran. Kita lihat di dalam Lungi jilid 2 ayat yang ketiga. Nabi bersabda, dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi dengan hukum. Itu menjadikan rakyat itu berusahanya menghindari dan kehilangan perasaan harga diri. Kemudian dibimbing dengan kebajikan, dilengkapi dengan kesusilaan. Ini menjadikan rakyat tumbuh perasaan dan dikatakan akan berusaha hidup benar. Ini hebatnya Nabi Kongcu. Kita lihat pakar-pakar hukum negara luar biasa, hebatnya mereka. Pakar-pakar yang membuat undang-undang itu sangat luar biasa. Kita sangat menghormati mereka. Tetapi kenapa ya undang-undang yang dikemas sedemikian rupa, sedemikian bagus, dan hukum-hukum yang jelas sekali ketika kita melakukan kesalahan, tapi masih dilanggar? Bisa kadang-kadang kita berpikir, ternyata kalau kita pikirkan, undang-undang maupun hukum yang dibuat oleh manusia itu tidak mempunyai kekuatan hukum Tuhan. Coba kalau orang yang berkebajikan, jangankan berbuat yang tidak baik, berbuat baik aja kalau diri kita masih, aduh, saya salah kali ya. Menjadikan kita sadar untuk senantiasa kita hidup di dalam jalan kebenaran.
Ini luar biasa ayat ini. Ayat Nabi ini sangat luar biasa. Nabi membimbing itu. Makanya dibimbinglah dengan kebajikan. Jalanilah hidup ini dengan susila dan bijaksana di dalam kebenaran. Maka hiduplah orang sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Inilah Tojin. Sangat luar biasa bimbingan Nabi. Segala sesuatu yang keluar dari kita katanya akan kembali kepada kita. Itu ada di dalam kitab Bengcu. Dan pada saat itu Bengcu berbicara dengan Raja Negeri C. Bengcu mengatakan bahwa Cingcu mengatakan itu. Was-was dan hati-hatilah. Apa yang keluar dari kamu akan kembali kepada kamu. Ini sangat luar biasa. Nasihat ini harus kita perhatikan. Dengan memperhatikan nasihat ini, tentunya kita selalu mengkoreksi diri kita. Kita khawatir dan hati-hati, was-was, jangan sampai kita melakukan kesalahan di dalam perbuatan. Sudah banyak sekali perbuatan dan dosa-dosa kita sehingga sampai usia kita. Percaya nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Percaya? Banyak dosa kita ya? Bukan saya yang mengatakan ya. Kalau hal ini kita yakini, kita percaya bahwa kita banyak melakukan kesalahan, apa yang harus kita perbuat? Perbaiki diri. Membina diri kita. Hal yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tapi ke depan bagaimana kita memikirkan? Pernah saya dengar satu ayat. Kalau seseorang sudah tidak memikirkan masa yang akan datang, maka dia sudah dekat dengan kesulitan. Benar, kesusahan. Sungguh luar biasa. Begitupun kita nih, para bapak ibu. Kalau punya duit, jangan sekaligus dihabiskan. Disimpan buat masa depan. Jangan berharap anak kita nanti menjadi tabungan buat kita. Belum tentu. Sama dengan kita-kita gitu. Orang tua kita tidak berpikir. Karena kita sendiri pada saat kita berumah tangga atau kita banyak permasalahan, jangankan buat orang tua, buat diri kita juga masih kesulitan. Itu ya kira-kira ya. Makanya berpikirlah tentang masa yang akan datang. Begitupun konsekuensi daripada hidup. Kalau orang lain mungkin berbicara tentang neraka, mungkin kita tidak pernah berbicara tentang neraka. Tapi kita berbicara tentang dosa. Konsekuensinya adalah ketika kita melaksanakan perbuatan yang tidak baik di dunia ini, perbuatan dosa di dunia, ketika kita meninggal dunia ada konsekuensinya nggak di sana? Kira-kira itu kan. Yang jadi pertanyaan buat kita, kalau kita mengatakan tidak, kenapa Nabi Kongcu, para nabi, para suci mengajarkan kita tentang kebaikan? Kembalilah kepada jalan suci, jalan yang benar. Pasti ada konsekuensinya. Dan saya makinin itu. Makanya kalau mulai sekarang nih kita banyak belajar, mendengar hal-hal yang baik. Kita pegang. Kita jadikan pedoman hidup kita. Nabi Kongcu selalu mengajak murid-muridnya, mengajak umat-umatnya untuk belajar. Belajar menjadikan orang bijaksana. Maka ada salah satu ayat di dalam Diongyong dikatakan, ada 4 tingkatan manusia di dalam kebijaksanaan. Yang pertama, ketika manusia itu sejak lahir sudah bijaksana. Yang kedua, ketika dia belajar lalu bijaksana. Yang ketiga, ketika dia sudah mengalami kesulitan, kesukaran di dalam hidupnya, dia bijaksana. Dan yang keempat, ini yang mengerikan buat kita. Hanya orang-orang yang bodoh dan derajat yang paling rendah lah yang tidak mau belajar.
pikirkan buat kita. Luar biasa ini. Artinya sentilan secara tidak langsung. Kira-kira sekarang kita mau belajar nggak? Masih nggak mau belajar? Kembali kepada Tojin sekalian. Janganlah kita dianggap oleh Nabi kita itu orang-orang yang paling rendah, paling bodoh karena kita tidak mau belajar. Belajarlah walau sedikit. Terus kita memacu diri, membina diri kita. Yang sudah usianya cukup banyak. Jangan berpikir para bapak ibu yang sudah rambutnya putih, saya juga rambutnya udah putih ya. Tidak bisa belajar. Tidak bisa membaca, mendengar. Tidak bisa mendengar, melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Terapkan di dalam diri kita. Hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Proses di dalam kehidupan kita seperti itu. Nabi Kongju mengajarkan terus tentang belajar. Maka hati-hatilah kita di dalam hidup ini. Yang paling baik di dalam diri kita saat ini adalah, saya bangga dengan Tocin sekali yang hadir pada saat ini. Kursinya penuh. Artinya apa? Telah menjalankan apa yang telah diikrarkan kepada Tien tadi. Kira-kira 8 kebajikan kita. Juga kepada Nabi Kongju. Luar biasa. Yang paling baik adalah mendekatkan diri kita kepada ajaran agama. Itulah yang paling penting. Mendekatlah kepada ajaran agama kita. Karena di sini kita akan mengerti firman Tien melalui sabda para nabi, sabda Nabi Kongju, ajaran para Sinbeng. Saya sebut Sinbeng, Cingcu itu termasuk Sinbeng, Ganhui itu termasuk Sinbeng, Culo itu termasuk Sinbeng. Ajaran-ajaran seperti itu. Teruslah kita pegang ajaran agama ini. Karena inilah yang senantiasa membawakan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu harus terus ditumbuhkan di dalam diri kita agar menjadi lebih kuat. Jangan hanya beribadah kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi, pada para sin. Tapi beribadahlah kita kepada sesama kita. Walaupun orang lain tidak tahu kita memberikan sesuatu kepada orang-orang yang fakir miskin. Ataupun kita membantu orang-orang yang membutuhkan, bantulah. Walaupun mungkin nggak banyak, sedikit. Tapi kita bisa membantu. Inilah jalan kebajikan, jalan kebaikan. Karena dikatakan, tadi saya bilang, apa yang keluar dari kamu akan kembali kepada kamu. Melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, walau sekecil apapun, akan menjadi malapetaka di kemudian hari. Kita tidak pernah tahu. Seperti tadi ya, cerita Kong Yat yang itu. Dia tidak pernah tahu. Ternyata dia sendiri akhirnya mendapatkan satu masalah yang besar di penjara. Kan gitu. Tapi melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, sekecil apapun, bila itu berkenan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bila itu berkenan kepada sesama manusia ataupun makhluk, itu akan membawa keberkahan buat kita. Tidak hari ini, tapi di kemudian hari akan menjadikan keberkahan buat kita. Tidak kepada diri kita, tapi akan memberikan keberkahan kepada anak cucu kita. Dan ini kita yakini. Kenapa? Sesungguhnya hanya dalam kebajikan Tien berkenan. Dan miliki itu yang satu yang ini, kebajikan. Maka laksanakanlah kebajikan. Kebaikan-kebaikan terus kita tumbuhkan di dalam kita. Semoga apa yang kita perbuat, semoga yang kita pelajari pada saat ini menjadikan kegemilangan kita
baik kita di sini maupun kita kembali ke haribaan tien. Gitu. Kalau ada orang meninggal, biasanya orang yang meninggal kita doakan agai petien kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya gitu ya. Sempurna kebajikannya kita bilang. Tidak di alam sana, di alam dunia pun harus seperti itu. Harus kita berusaha menjadikan kesempurnaan kita, kebaikan kita. Para tocin sekalian yang terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan walau sedikit ini bolehlah menjadikan petunjuk jalan kebaikan buat kita. Dan semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kita, iman kita, agar terus menjalani jalan kebaikan-kebaikan. Akhirnya saya berdoa untuk para tocin sekalian yang hadir pada saat ini. Senantiasa berikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan itu. Dan semoga kiranya jalan ke depan adalah jalan yang terbaik buat kita semua. Jalan lurus di dunia maupun jalan lurus nanti kita ke sana. Percayalah, hanya dalam kebajikan Wang Tien berkenan. Wai Tetung Tien. Sancai.